Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, adalah sukacita bagi kita semuanya jikalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini kita mau belajar tentang iman Abraham. Firman Tuhan terambil di dalam Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai seterusnya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, 400 tahun sebelum hukum Taurat diberikan Allah kepada Musa, Abraham sudah percaya kepada Tuhan. Dari mana imannya? Pernahkah saudara berpikir sampai sejauh itu? Dari mana imannya? Karena firman Tuhan berkata, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang mana yang ada pada saat itu? Padahal 400 tahun kemudian setelah Abraham, baru Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa yang diberikan kepada bangsa Israel. Nah, dari manakah iman Abraham? Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, pasal yang kedua ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, sebelum ada iman, Allah terlebih dahulu mengerjakan bibit iman itu di dalam diri kita. Setelah firman Tuhan diberikan, setelah hukum Taurat diberikan, barulah iman itu bertumbuh. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, iman itu bertumbuh. Tetapi awal mulanya, Tuhan memberikan di dalam hati kita iman untuk percaya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham. Nah, firman Tuhan mengatakan, Abraham tidak ada dasar untuk percaya kepada Tuhan, tetapi dia percaya. Dan firman Tuhan mengatakan, maka Allah memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Apa yang Abraham percaya kepada Tuhan? Ada banyak hal. Salah satunya adalah ketika Allah berkata kepada Abraham, ketika itu Abraham usianya 100 tahun dan Sarah istrinya itu 75 tahun, bahwa engkau akan mendapatkan keturunan, bahwa keturunanmu sangat banyak yang akan memenuhi segala bumi, bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Saudara, sedemikian banyaknya keturunannya. Abraham percaya itu, walaupun Sarah dia tertawa, hahaha, bagaimana mungkin Tuhan, aku sudah mati pucuk, aku sudah jadi nenek-nenek. Dia bersembunyi di belakang pohon sambil menertawakan malaikat ketika malaikat mengatakan demikian. Tetapi Abraham percaya. Saudara tahu berapa lama mereka menunggu janji Tuhan itu? 25 tahun. Ketika Abraham umurnya 125 tahun dan Sarah 100 tahun, barulah janji itu digenapi di dalam kehidupan mereka. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar tentang satu hal. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka jangan pernah goyah hatimu. Ketika saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka jangan engkau bimbang, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan kecewa. Karena ketika Allah mau melakukan hal itu, dia membutuhkan engkau juga, bahwa engkau yakin betul bahwa Allah sanggup untuk melakukan melebihi dari apa yang kau pikirkan. Allah mengajar kita untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tetapi belajar beriman kepada Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, yang tidak pernah engkau dengar, aku akan kerjakan bagimu. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Allah kepingin kita menikmati kasih karunia Tuhan. Allah kepingin kita menikmati anugerah Tuhan. Allah kepingin kita menikmati mujizat Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini menguatkan kita, mengajar kita untuk mempercayai Allah. Bukan mujizatnya yang kita percaya, tetapi Allahnya yang melakukan mujizat. Jadi iman kita percaya kepada Allah yang hidup. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita.